Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi baru. Semoga nanti bisa dipahami dengan baik ya. Ini sudah pertemuan ke-6. Jadi materi-materi yang sebelumnya silakan dipelajari. Tetap semangat ya. Semoga sehat terus. Amin. Baiklah, saya memulai. Nah, pembahasan hari ini ya di pertemuan ke-6 ini terkait dengan fungsi produksi stokastik frontier ya, di mana hal ini diaplikasikan di dalam ini mencari efisiensi ya. Sekalian mungkin sering ya mendengar apa itu efisiensi. Oke. Nah, sedangkan fungsi produksi utamanya itu nanti bisa menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas ataupun fungsi produksi Translock gitu ya, yang kemarin sedikit disinggung ya. Nanti kalau di pertemuan live saya akan jelaskan sedikit tentang Translock itu sendiri. Nah, apa itu stochastic frontier analysis? Ya, yaitu stochastic frontier ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengestimasi atau menduga batas produksi dan juga mengukur tingkat efisiensi produksi. Jadi nanti ketika kita menggunakan alat analisis stochastic frontier ini, kita mendapatkan dua output yang bisa kita pakai gitu ya. Yang pertama itu estimasi dari batas produksinya itu sendiri, sedangkan yang kedua bisa mengukur tingkat efisiensi produksinya seperti itu. Sedangkan kalau yang pertemuan sebelumnya itu terkait dengan fungsi produksi Cobb-Douglas ya, dengan estimasinya itu menggunakan metode OLS ya kan. Sehingga di situ ketemu betanya berapa atau konstanta beta 0 ya. Kemudian koefisien beta 1 dari masing-masing variabel itu berapa. Nah, itu adalah hasil estimasi dari OLS seperti itu. Atau estimasi biasa. Sedangkan yang ini kita menggunakan stochastic frontier. Nah, saya memulai terlebih dahulu dari konsep efisiensi. Nah, efisiensi itu sendiri sangat penting ya kita pahami. Karena apa? Karena kita akan selalu menghadapi sumber daya yang terbatas. Semua produksi atau semua produsen ketika memproduksi barang gitu ya ataupun jasa, pasti yang diharapkan adalah yang efisien kan begitu ya. Nah, misal contoh untuk di produksi pertanian gitu kan, bagaimana supaya hasilnya itu maksimum gitu kan, kemudian sumber daya yang digunakan itu minimum kayak gitu. Itu semua pasti menginginkan seperti itu. Ataupun yang bukan usaha pertanian, misalnya menjual gorengan ya, pasti penjual gorengan menginginkan hasil atau hasil penjualannya, hasil outputnya itu pasti banyak gitu kan, dengan penggunaan input-input baik tepungnya, minyaknya dan lain sebagainya itu seminimal mungkin, kan pastinya begitu. Nah, tapi tidak semua barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia dan kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak seperti itu. Nah, konsep efisiensi itu sendiri itu banyak gitu ya definisinya. Cuma saya di sini mengambil dari definisi Prasmatiwi DKK tahun 2008, yaitu suatu tindakan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan input paling minimum gitu ya. Kalau nanti di dalam konsep efisiensi itu ada dua orientasi, apakah minimisasi biaya, otomatis kan nanti input oriented gitu ya.
Jadi penggunaan inputnya itu yang benar-benar diperhatikan seperti itu. Apakah menggunakan input tertentu, jadi penggunaan inputnya itu tidak terlalu diperhatikan gitu ya, karena kemungkinan dia memiliki biaya kayak gitu. Jadi inputnya dia mau menggunakan berapapun dia bisa seperti itu, asalkan dia dapat menghasilkan output maksimum seperti itu. Nah, jika demikian maka itu adalah output oriented seperti itu. Jadi ini maksimisasi, di mana di dalam maksimisasi itu adalah orientasinya itu adalah produk atau outputnya yang ingin dimaksimisasi seperti itu. Kemudian efisiensi itu sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, efisiensi teknik, yaitu kemampuan seorang produsen, dalam hal ini petani, untuk dapat menghasilkan output tertinggi atau maksimum dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Jadi orientasinya ini adalah output yang dimaksimumkan gitu ya, untuk mendapatkan output tertinggi seperti itu. Sedangkan efisiensi alokatif, yaitu efisiensi yang kedua, yaitu kemampuan seorang produsen atau petani untuk dapat menghasilkan output tertentu dengan tingkat biaya yang paling minimum. Jadi kalau alokatif ini benar-benar biayanya yang diperhatikan karena dia kemungkinan memiliki keterbatasan anggaran sebagaimana yang kemarin saya singgung gitu ya di pembahasan maksimisasi atau minimisasi gitu ya di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi ekonomis, di mana kemampuan seorang produsen atau petani untuk dapat menghasilkan output yang maksimum dengan tingkat biaya yang paling minimum. Jadi di dalam efisiensi ekonomis ini bisa dicapai dua-duanya, baik minimisasi atau input oriented dan juga maksimisasi ataupun output oriented. Jadi ketika dua-duanya itu bisa dicapai, maka petani mencapai efisiensi ekonomis seperti itu. Nanti untuk yang efisiensi ini akan dibahas lagi secara detail oleh Bu Elis ya di pertemuan setelah UTS. Nah, ini kurvanya gitu ya, di mana di sini menggunakan kurva isokwan dan juga isokos. Nah, ketika petani ya, petani berada di garis kurva isokwan, yaitu dari S ke S aksen, dia mencapai efisiensi teknisnya gitu ya. Ini di sini ada, saya buat penjelasannya. Jadi efisiensi teknis gitu ya terjadi bila kombinasi X1 dan X2 ini berada di sepanjang kurva isokwan. Jadi ini kan ada kombinasi, sebentar ya, ini kombinasi X1 dan juga X2 seperti itu. Nah, pada titik Q di sini ya, pada titik Q ini merupakan titik yang efisien secara teknis karena titik Q tersebut berada pada kurva S ke S aksen seperti itu. Jadi sepanjang kurva S dan S aksen ini, titik ini merupakan efisiensi teknis. Mau produksi di sini, mau produksi di sini, yang penting di sepanjang S dan S aksen itu, yaitu petani nanti mencapai efisiensi teknis. Sedangkan untuk efisiensi alokatif terjadi bila kombinasi X1 dan X2 berada di sepanjang garis isokos, di mana isokosnya ini adalah garis yang lurus ini. Ya, dari A sampai ke A aksen ya, kurva A sampai A aksen. Nah, pada titik R yang ini ya, ini merupakan titik yang efisien secara alokatif karena titik R ini berada di sepanjang atau ada di garis A sampai A aksen ini. Mau di sini, mau di sini, yang penting masih di sepanjang A sampai A aksen ini, seperti itu. Nah, ini yang ini alokatif gitu ya, yang ini teknis, efisiensi teknis. Sedangkan apabila ya titik yang di titik produksi
yang diperoleh oleh petani itu ada di dua-duanya, baik itu di kurva S ke S aksen, kemudian di kurva A ke A aksen, maka di sini efisiensi ekonomis dicapai seperti itu. Di keduanya bersinggungan gitu ya, seperti itu antara isokuan dan isokos, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah nanti untuk mengukur efisiensi tadi gitu ya, ketika nanti kalian di lapang, kan pastinya kalian ingin tahu nih komoditas yang ada di daerah kalian sudah efisien secara teknis apa belum gitu ya. Maka untuk mengukur tingkat efisiensi di di dalam pertanian gitu kan, itu nanti menggunakan alat analisis stokastis frontier analisis tadi. Seperti itu. Untuk mengetahui seberapa besar sih tingkat efisiensi yang mampu dicapai oleh seorang petani. Seperti itu. Kemudian menurut Sukartawi, fungsi produksi frontier itu sendiri adalah fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya, gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan melalui kurva saja. Jadi fungsi produksi ini menunjukkan kedudukan produksi aktual yang dicapai petani dengan produksi potensial. Jadi gini, petani itu dalam berproduksi gitu ya kan mendapatkan hasil sekian ya gitu. Itu adalah produksi aktual ya yang kalian observasi atau produksi yang kalian amati seperti itu. Kemudian ini nanti dibandingkan dengan produksi potensial ya yang mampu dicapai oleh petani seperti itu. Jadi produksi potensial ini adalah produksi yang ketika sumber daya yang dimiliki oleh petani itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik gitu ya, di full digunakan seperti itu, maka harusnya dia itu berada di produksi potensial ini kayak gitu. Nah, hanya saja karena terdapat banyak banyak gangguan gitu ya, jadi tidak di dalam produksi itu tidak terjadi secara mulus, pasti ada gangguan hama, misalnya bencana, kemudian ada faktor-faktor inefisiensi sehingga produksi yang tadinya harus dicapai atau produksi potensial itu ternyata tidak dicapai seperti itu, yaitu berada pada produksi aktual ini seperti itu. Nah, secara umum model fungsi produksi stokastik frontier ini adalah sebagai berikut. Ya, YI sama dengan XI kali B ditambah VI dikurangi UI. Di mana YI itu adalah produksi ya yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Misalnya ini menggunakan time series. Sedangkan XI ini merupakan vektor masukan atau input-input yang digunakan. Sedangkan VI-nya adalah variabel acak yang berkaitan dengan faktor eksternal, misalnya iklim, hama, atau adanya teknologi gitu ya, atau misalnya adanya kondisi ekonomi seperti itu. Jadi faktor-faktor eksternal yang dimana tidak bisa dikendalikan seperti itu. Sedangkan yang UI adalah variabel acak non negatif diasumsikan mempengaruhi tingkat inefisiensi. Misalnya pendidikan petani gitu kan. Sebenarnya kan ini faktor internal gitu ya yang bisa dikelola seperti itu, masih bisa dioptimalkan pendidikan petani itu misalnya dengan cara penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman petani itu juga nanti berpengaruh terhadap produksi, ya kan? Jadi kalau pengalamannya kurang, gitu kan pasti otomatis akan berpengaruh terhadap produksi. Kemudian apalagi, apakah dia bergabung dengan kelompok tani, kan gitu ya? Kalau misalnya dia bergabung dengan kelompok tani, otomatis kan dia dapat diskusi, sharing dan lain sebagainya, sehingga itu juga akan mempengaruhi terhadap output. Nah ini nanti juga dilihat ya faktor yang membuat inefisiensi tadi, apakah karena pendidikannya gitu ya yang menyebabkan produksinya itu tidak berada pada titik potensialnya seperti itu.